Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Hadirin adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi dan melanjutkan mata pelajaran akidah akhlak yang sudah sampai mengenai memakan harta anak yatim. Di sini memakan harta anak yatim dibagi menjadi 2 poin. Poin yang pertama, larangan memakan harta anak yatim dengan batil. Memakan harta anak yatim dengan batil sangat dikecam dalam Islam dan digolongkan ke dalam dosa besar. Di antara kewajiban wali terhadap anak yatim yang menjadi tanggungannya adalah mengurusnya dan mengurus hartanya dengan sebaik-baiknya ketika anak yatim itu telah dewasa dan mampu menguasai hartanya sendiri. Hendaklah dia menyerahkan harta tersebut kepada si anak yatim tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 34 yang artinya, "Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai ia dewasa dan pemulihan janji. Sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawaban." Jadi sudah sangat jelas dalam Quran surat Al-Isra ayat 34. Di sini larangan untuk memakan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik. Yang dimaksudkan dengan cara lebih baik yaitu atau dengan cara yang bermanfaat yaitu memberikan harta tersebut kepada anak yatim tersebut. Ambil contoh untuk biaya hidupnya, biaya keseharian, biaya sekolah dan biaya lainnya. Biaya itu sangatlah bermanfaat dan harta tersebut kembali ke anak tersebut. Selanjutnya, apabila anak yatim tersebut sudah menginjak dewasa dan dia sudah bisa bertanggung jawab atas hartanya, maka sebagai wali hendaklah memberikan harta tersebut kepada anak yatim tersebut. Poin selanjutnya yaitu poin kedua, dampak memakan harta anak yatim dengan batil. Dampaknya di sini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu diancam masuk neraka. Memakan harta anak yatim dengan zalim diibaratkan seperti orang yang mengisi perutnya dengan api dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 10 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim sebenarnya mereka itu memakan api neraka sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi sungguh sangat besar dampak memakan harta anak yatim. Di sini diancam masuk neraka, dan bahkan apabila seorang yang memakan harta anak yatim diibaratkan ia memakan api neraka. Apabila seorang tersebut menghabiskan harta anak yatim tersebut, maka orang tersebut diibaratkan memakan api neraka seisi perutnya. Pada poin kedua yaitu tergolong orang yang melakukan dosa besar. Memakan harta anak yatim secara zalim merupakan salah satu perbuatan yang dikategorikan dosa besar, yang ancamannya dosanya disamakan dengan dosa syirik, sihir, membunuh, memakan riba, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sabda dari hadis Bukhari yang artinya, dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jauhilah 7 dosa yang membinasakan mereka." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah dosa itu?" Beliau bersabda, "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling dari perang yang berkecamuk, menuduh zina terhadap wanita-wanita mendekat yang menjaga kehormatannya, yang beriman dan yang bersihir di zina." Jadi
Di antara 7 dosa besar yaitu ada salah satunya memakan harta anak yatim. Hadis Bukhari ini kita semua sudah mengetahui bahwa riwayat Bukhari ini riwayat yang sangat sahih yang dibenarkan kebenarannya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita masuk ke poin tentang korupsi. Di sini korupsi dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pengertian korupsi. Kita pembahasan yang pertama dulu yaitu pengertian korupsi. Kata korupsi adalah rasuah berasal dari bahasa Latin corruption dan kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalikkan, dan menyogok. Transparan Internasional mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus, politisin, maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya. Jadi, pada intinya korupsi ini mengambil hak orang lain yang orang lain sudah mempercayainya, namun mereka para korupsi itu malah menyalahgunakan. Orang-orang yang bisa melakukan korupsi atau bisa dikatakan korupsi yaitu orang-orang seperti pejabat publik, pegawai negeri, dan lain sebagainya. Orang-orang yang berpengaruh itu yang bisa dikatakan korupsi. Karena apa? Karena mereka mengambil hak dalam jumlah yang sangat besar. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti busuk, rusak, suka memakan barang atau uang yang dipercaya kepadanya, dapat disogok melalui kekuasaan yang kepentingan pribadi. Secara terminologi, korupsi berarti penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Jadi, ambil contoh korupsi itu manajer atau seorang perusahaan memberikan amanah kepada kontraktor atau pembangun atau pemborong. Seorang manajer meminta kepada seorang kontraktor ini membangun gedung yang sangat tinggi dengan jumlah uang sekian miliar. Namun seorang kontraktor tersebut menghabiskan uang dengan jumlah yang sangat sedikit. Ambil contoh membeli barang materialnya dengan harga-harga yang sangat murah, sehingga ia menguntungkan atau memiliki kelebihan yang sangat banyak. Jadi kelebihan yang sangat banyak itu yang dikatakan korupsi, karena tidak bisa amanah, tidak bisa memegang kepercayaan. Selanjutnya yaitu bahaya korupsi. Bahaya korupsi di sini dibagi menjadi 4 poin. Yang pertama yaitu korupsi penyebab kehinaan dan siksa api neraka. Korupsi juga menjadi penyebab dari kehinaan serta siksa api neraka di hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena sesungguhnya gulut atau korupsi itu adalah kehinaan, aib, dan api neraka bagi pelakunya. Jadi sudah sangat jelas sesuai sabda Nabi bahwa korupsi adalah kehinaan atau aib dan pelakunya dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perbuatan korupsi dapat menyengsarakan rakyat. Kepercayaan yang diamanatkan oleh rakyat untuk dilakukan sebaik-baiknya, tetapi dengan adanya korupsi maka kehidupan rakyat akan menjadi tidak terurus atau menderita. Jadi sudah sangat penting, sudah sangat jelas apabila seorang yang dipercaya bisa memimpin suatu negeri atau suatu
kota, apabila orang yang sudah dipercayainya mempunyai watak atau mempunyai sifat korupsi, maka semua rakyat akan sangat menderita dengan kesalahan seorang pemimpinnya yang tidak bisa membawa atau yang tidak bisa dipercayai oleh masyarakat. Terhalang masuk surga. Seseorang yang mati saat membawa harta korupsi atau gulut, maka ia tidak mendapatkan jaminan atau terhalang masuk surga. Hal tersebut juga dipahami dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa berpisah ruh dari jasadnya atau mati dalam keadaan terbebas dari 3 perkara, maka ia dijamin masuk surga, yaitu kesombongan, gulut atau korupsi, dan hutang. Jadi, seorang yang meninggal apabila dia terbebas dari 3 perkara. 3 perkara tersebut yaitu kesombongan, korupsi, dan hutang. Maka orang yang meninggal akan dijamin masuk surga. Walaupun mereka mempunyai kesalahan, tapi kesalahan tersebut masih bisa diampuni sehingga masih bisa masuk surga. Namun, apabila orang dalam keadaan meninggal memiliki atau mempunyai 3 perkara yang sudah disebutkan tadi, maka tidak ada jaminan surga bagi orang tersebut. Pada poin keempat yaitu doa yang tidak dikabulkan. Harta yang didapatkan dengan cara korupsi adalah haram sehingga ia akan menjadi salah satu penyebab tidak terkabulnya doa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan kerjakanlah amalan, sesungguhnya aku akan mengetahui apa yang kalian kerjakan." Jadi Allah akan mengetahui apa yang dikerjakan semasa hidup kita. Selanjutnya yaitu upaya pemberantasan tindakan pidana atau korupsi. Upaya itu cara penghilangan tindakan korupsi. Sini dibagi menjadi 3 macam, yaitu strategi preventif. Strategi ini merupakan upaya pencegahan agar seorang tidak terjerumus ke dalam perilaku korupsi. Termasuk di dalam strategi ini adalah meningkatkan kesadaran terhadap bahaya korupsi melalui penyuluhan hukum, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan. Yang kedua yaitu strategi deduktif. Strategi ini dimaksudkan untuk membuat sistem deteksi dini atau tindakan korupsi sehingga tidak sampai kepada tindakan korupsi yang lebih besar. Jadi pada strategi deduktif ini memberikan tindakan sebelum orang yang melakukan korupsi itu melakukan korupsi yang lebih besar, maka dicegahnya terlebih dahulu. Selanjutnya strategi represif. Strategi ini harus dibuat dan dilakukan dengan tujuan untuk memberikan sanksi hukum yang maksimal kepada perilaku tindak pidana korupsi sehingga menimbulkan efek jerah. Jadi, pada strategi ketiga ini memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi sehingga mungkin dengan cara hukuman yang membuat mereka jerah atau yang membuat korupsi lainnya menghentikan tindakan korupsi tersebut sehingga memberikan efek jerah kepada korupsi lainnya. Demikian penjelasan singkat dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.